Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Simbolon. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Pegaran, kelas 11 IPA 3. Video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu materi matematika wajib kelas 11. Video ini ditugaskan oleh Ibu Esti Homin. Baiklah, sebelum kita memperdalam materi kita tentang induksi matematika, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Ada beberapa materi yang kita pelajari dalam induksi matematika ini. Yang pertama, induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Yang kedua, keterbagian dari induksi matematika. Dan yang ketiga, pertidaksamaan dengan induksi matematika. Ada 3 langkah-langkah dalam pembuktian induksi matematika. Yang pertama, kita harus menunjukkan Pn benar untuk N sama dengan 1. Dan yang kedua, kita harus mengasumsikan atau kita anggap Pn benar untuk N sama dengan K. Dan langkah terakhir, kita harus menunjukkan Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk lebih memahami tentang ketiga materi induksi matematika tersebut, mari kita perhatikan contoh-contoh soal. Baiklah teman-teman, kita memasuki contoh soal induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Di sini tersedia contoh soal: buktikan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2n sama dengan n kuadrat ditambah n. Oke, kita harus membuktikan ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Jika sama, berarti rumus tersebut benar. Tetapi jika ruas kiri dan ruas kanan berbeda, maka rumus tersebut salah. Kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita harus menunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 1. Seluruh variabel n kita ganti menjadi 1, tetapi kita tulis bagian yang ini aja. 2n sama dengan n kuadrat ditambah n. Seluruh variabel n kita ganti menjadi 1. 2 kali 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. 2 kali 1, 2 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terbukti ruas kiri dan ruas kanan sama, maka ini adalah terbukti benar. Oke, kita memasuki langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita disuruh untuk mengasumsikan berarti kita harus menganggap benar jawabannya. Mengasumsikan n sama dengan k. Seluruh variabel n kita ubah menjadi k. Kita tulis mulai dari sini. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2n sama dengan n kuadrat ditambah n. Kita ubah variabel n menjadi k. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2n menjadi 2k sama dengan n kuadrat menjadi k kuadrat ditambah n menjadi k. Berarti ini terbukti benar. Oke, kita memasuki langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita disuruh untuk menunjukkan bahwa Pn benar untuk setiap n sama dengan k ditambah 1. Kita harus mengganti n-nya menjadi k tambah 1. Tetapi pertama kita harus menulis mulai dari sini sampai ke sini. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2k. Oke, langkah seterusnya kita menulis mulai dari sini hingga ke sini, tetapi kita mengubah variabel n menjadi k ditambah 1 ditambah 2 n-nya menjadi k ditambah 1
K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah N-nya menjadi K ditambah 1. Oke, di sini sudah tersedia. Maka kita mengerjakan untuk langkah yang ketiga. Mari kita perhatikan. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2K sama juga dengan K kuadrat ditambah K. Berarti ini hasilnya juga sama. Maka kita buat K kuadrat ditambah K. Ini kita ganti menjadi K kuadrat tambah K karena hasil mereka sama. Kita turunkan lebihnya ini ke sini. Ditambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Oke, sampai di sini dulu. Kita harus mengetahui bagaimana untuk mengerjakannya. Oke, yang pertama kita harus mengalihkan 2 kali K dan 2 kali 1. Berarti K kuadrat ditambah K ditambah 2 kali K, 2K ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2, sama dengan K ditambah 1 kuadrat ini sama juga dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dari mana? Dari sini. K ditambah 1 kuadrat sama juga dengan K tambah 1 dikali K tambah 1. K dikali K, K kuadrat. K dikali 1, K. 1 kali K, K. 1 kali 1, 1. Sama dengan K kuadrat ditambah K tambah K, 2K ditambah 1. Sama. Oke, kita lanjutkan. Ditambah K ditambah 1. Oke, langkah selanjutnya kita gabung variabel yang sama. Seperti K kuadrat ditambah K ditambah 2K, 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah K, 3K, 1 tambah 1, 2. Maka terlihat ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, berarti langkah ketiga terbukti benar. Oke, berarti karena langkah pertama dan langkah kedua dan langkah ketiga terbukti benar, maka rumus 2n sama dengan n kuadrat ditambah n adalah benar. Demikian soal untuk induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Oke, kita masuk ke contoh soal keterbagian dengan induksi matematika. Di sini tersedia contoh soal. Untuk n, anggota bilangan asli, buktikan bahwa P pangkat n kurang 1 habis dibagi 3. Ini juga sama dengan 4 pangkat n kurang 1 adalah faktor dari 3, atau juga 3 adalah faktor dari 4 pangkat n dikurang 1. Oke, seperti yang kita ketahui, cara langkah-langkah untuk membuktikan induksi matematika. Yang pertama, kita harus menunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 1. Dan langkah kedua, mengasumsikan atau kita anggap benar Pn sama dengan K, n sama dengan K. Dan langkah ketiga, kita harus menunjukkan Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Oke, kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita harus menunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 1. Seluruh variabel variabel n kita ubah menjadi 1. 4n kurang 1 sama dengan 4 pangkat 1 dikurang 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 ini habis dibagi 3, atau juga bisa kita buat 3 faktor dari 3. Berarti langkah pertama benar. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita disuruh mengasumsikan atau kita anggap benar Pn n sama dengan K. Ini langkah yang mudah, kita hanya mengubah variabel n menjadi K.
4 pangkat, di sini N berarti menjadi pangkat K dikurangi 1. Atau juga bisa kita buat 3 adalah faktor dari 4 pangkat K dikurangi 1. Ini adalah hipotesis. Nanti yang ini kita buat di langkah yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita disuruh untuk menunjukkan Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kita ubah variabel N menjadi K ditambah 1. Berarti 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan, seperti dalam eksponen, setiap angka yang setiap perpangkatan penjumlahan, contohnya 4 di pangkat contohnya M pangkat N tambah Q sama juga dengan M pangkat N dikali M pangkat Q. Oke, kita juga bisa membuat seperti itu di sini. Berarti 4 pangkat K tambah 1 juga bisa kita buat 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 dikurangi 1. Oke, untuk bisa memunculkan ini di sini kita harus mengotak-atik semuanya. Oke, kita buat dulu ini berpindah tempat menjadi ke depan dan ini ke belakang. 4 pangkat 1 sama dengan 4 kan, dikali 4 pangkat K dikurangi 1. Oke, dalam matematika 4P itu sama juga dengan 3P ditambah P. Berarti juga di sini kita juga bisa mengubah seperti itu. Menjadi 4 menjadi 3 dikali 4K dikali tadi sisa 1. Berarti 1 kali 4K dikurangi 1. Kita perhatikan yang ini 4 pangkat K kurang 1 sama juga 4 pangkat K kurang 1. Berarti ini terbukti benar, bisa habis dibagi 3. Bisa habis dibagi 3. Oke, ini 3 dikali 4 pangkat K. Berarti kalau 3 dikali berarti ini juga habis dibagi 3. Maka langkah yang ketiga terbukti benar. Karena langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga terbukti benar, berarti rumus dari ini adalah benar. Oke, demikian contoh soal dari keterbagian dengan induksi matematika. Baiklah teman-teman, kita memasuki contoh soal pertidaksamaan induksi matematika. Di sini tersedia contoh soal, buktikan bahwa n kuadrat lebih besar sama dengan 2n tambah 7 untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Seperti langkah-langkah dalam induksi matematika, yang pertama sekali kita harus menunjukkan n sama dengan 1. Karena di sini sudah ditentukan n harus lebih besar atau sama dengan 4. Berarti kita buat langkah pertamanya n sama dengan 4. Oke, kita masuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita harus menunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 4. Seluruh variabel n kita ubah menjadi 4. 4 kuadrat sama lebih besar atau sama dengan 2 kali 4 ditambah 7. 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Lebih besar sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 7, 15. 16 itu lebih besar sama dengan 15. Benar kan? Karena 15 itu lebih kecil dari 16. Berarti pernyataan dari langkah pertama benar. Oke, langkah kedua. Langkah kedua ini adalah hipotesis dalam induksi matematika. Langkah kedua kita disuruh untuk mengasumsikan n sama dengan k. Seluruh variabel n kita ubah menjadi k. Berarti k kuadrat lebih besar atau sama dengan 2 kali k ditambah 7. Oke, sampai di sini dulu untuk
untuk langkah kedua, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga, kita disuruh menunjukkan N benar untuk N sama dengan K tambah 1. Seluruh variabel N kita ubah menjadi K ditambah 1. Berarti K ditambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 7. Oke, kita ubah menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 lebih besar sama dengan 2K tambah 1 tambah 7. Oke, untuk mendapatkan apakah ini benar atau tidak, kita otak-atik hipotesisnya. Kan tadi ini kan langkah kedua ini adalah hipotesis. Berarti kalau ini hipotesis, berarti ini sudah benar. Berarti untuk memunculkan ini kita harus mengotak-atik supaya kita ketahui apakah langkah ketiga ini benar atau salah. Oke, kita otak-atik dulu. Di sini 3 kuadrat. Di sini ada 3 kuadrat ditambah 2K tambah 1. Apa yang kurang? Di sini kan sudah ada 3K, K pangkat 2 atau K kuadrat. Berarti yang tidak ada adalah 2K tambah 1. Berarti kedua ruasnya kita tambahkan K ditambah 1. Oke. Kalau K kuadrat ditambah K tambah 1, berarti hasilnya K kuadrat ditambah K, ditambah ini 2K ya, ditambah 2K. Berarti ditambah 2K ditambah 1 lebih besar sama dengan ruas kanannya juga harus kita tambahkan 2K tambah 1. Menjadi 2K ditambah 2K 4K. 7 tambah 1 8. Oke. Sampai di sini dulu. Ini K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama juga dengan K tambah 1 kuadrat. Oke, kita ubah menjadi K tambah 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan 4K ditambah 8. K tambah 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan 4K tambah 8 itu kan sama juga dengan, kita buat dulu ini kan 2K tambah 1, jadi kita buat 2K tambah 1. 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. Itu masih 2K tambah 2. Berarti ini masih 4K tambah 8. Berarti kita tambahkan 2K ditambah 6. Kita coba 2K, 2 kali K, 2K ditambah 2K, 4K. 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. Berarti benar kan? Oke, kita lanjutkan. K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2K tambah 1 ditambah, kita faktorkan 2 dikali K ditambah 2 kali 6 bagi 2 berarti 3. 2 kali K, 2K, 2 kali 3, 6. Oke, seperti yang dalam sini, kalau N itu lebih besar atau sama dengan 4, berarti kita buat dulu. Kalau N itu lebih besar atau sama dengan 4, K berarti K juga sama dengan 4. Di sini K tambah 3, berarti K tambah 3 sama dengan K-nya 4, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, K tambah 3-nya kita ubah menjadi 7. K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2K tambah 1 ditambah 2 kali 7. K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2K tambah 1 ditambah 2 kali 7, 14. Oke, coba kita perhatikan di sini tambah 7 tambah 14. Berarti 2K tambah 1 tambah mana lebih besar, 14 atau ditambah 14 atau ditambah 7? Udah pasti tambah 14. Berarti bisa kita buat tanda lebih besar dari 2K tambah 1 tambah 7. K tambah 1 kuadrat. Oke, seperti dalam matematika kita ketahui, jika A lebih besar dari B dan lebih besar dari C, maka kita ketahui A itu lebih besar dari C. Berarti di sini kita
kita misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti A ini lebih besar dari C. Berarti K tambah 1 kuadrat lebih besar dari 2 K tambah 1 ditambah 7. Oke. Langkah kedua dan langkah ketiga sama. Kalau hipotesisnya sama berarti ini juga kalau ini sama, karena langkah kedua ini hipotesis sudah terbukti benar, maka langkah ketiga terbukti benar. Oke, demikian untuk pembahasan pertidaksamaan induksi matematika. Demikian video saya tentang induksi matematika. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.